Jalan. Jalan, Pak. Jalan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, syukur Rasul. Untuk pagi ini kita meeting bersama. Jadi saya akan coba kenalkan dari beberapa orang yang baru di sini. Yang pertama Pak Lisin ya. Pak Lisin termasuk berarti orang terlama saat ini. Setelah saya sama Bu Triana. Itu Pak Lisin posisinya sales dan marketing. Mas Ridwan juga sama, sales dan marketing. Ada yang mau pengangkatan ya, masa training. Ada Erina sama Elisa yang masih diperbantukan karena posisinya masih study. Itu Mbak Nabila yang diamanahi untuk mengembangkan usaha di toko Nopal Tani itu Mas Febri. Jadi Mas Febri itu statusnya sebetulnya diperbantukan di Nopal Tani. Kalau perusahaan membutuhkan untuk di kantor di Agros itu ya mau tidak mau ya harus mau ditarik ke kantor kan. Nah, untuk bagian keuangan itu ada Bu Triana yang bertanggung jawab secara penuh berkaitan dengan pengelolaan keuangan ya, transaksi dari perusahaan, kas masuk kas keluar, barang masuk barang keluar, administrasi transaksi, perpajakan, perbankan, dan kesehatan itu di Bu Triana, plus perizinan ya, perizinan perusahaan dan produk itu di Bu Triana. Jadi keuangan itu sebetulnya ada pekerjaan berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, jadi barang masuk barang keluar, uang masuk uang keluar, administrasi transaksi ya, administrasi aktivitas, kemudian perpajakan, perbankan, kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian berkaitan dengan kesehatan, itu di keuangan. Sehingga secara pencatatan dan administrasi fisik itu menjadi tupoksi dari keuangan. Nah, Pak Lisin dengan Mas Ridwan untuk saat ini masih double pekerjaan, ya di marketing ya di sales. Marketing lebih kepada promosi kegiatan aktivitas di wilayah masing-masing. Sales lebih kepada penjualan dan payment pembayaran. Sehingga targetnya itu dua, target penjualan sama target pembayaran, dibarengi oleh aktivitas promosi yang menjadi senjata untuk produk kita bisa diterima oleh jalur distribusi dan konsumen akhir. Itu ya, secara tugas dan fungsi daripada sales dan marketing. Nah, Mas Febri saat ini saya amanahkan untuk mengembangkan usaha retail yang sebelumnya Agrosida pernah mendirikan 4 toko tani. Nah, dikarenakan kita akan mencoba kembali di retail, jadi bertanggung jawab sebetulnya secara utuh bagaimana konsumen di wilayah Nopal Tani yang ada di Haji Barang itu bisa tercukupi dengan konsep retail, konsep toko. Nah, seluruh produk yang memang diminta dan diminati oleh konsumen di wilayah distribusi Nopal Tani secara konsep retail harus terpenuhi, harus ada. Agak beda dengan konsentrasi bisnis di Agrosida. Kalau Agrosida kebalikannya ya, pelanggan harus tahu dari apa yang kita punya produk kalau di Agrosida. Kalau di toko, selain pelanggan itu harus mau dari yang kita punya produk, tentunya harus ada produk-produk yang memang diminati ya oleh konsumen di wilayah Nopal Tani, harus tercukupi itu secara tugas dan fungsinya di Nopal Tani. Nah, bentuknya
baik yang di sales marketing di Agrosida dan sales dan marketing di Nopal Tani adalah permintaan produk, pengajuan kepada perusahaan dengan catatan ada dua. Satu, tidak terkendala di masalah stok. Ya, stok itu jangan sampai terlalu tinggi, tidak keluar. Yang kedua, payment pembayaran ke konsumen tidak bermasalah. Itu. Ketika memang itu diminta oleh pelanggan, secara payment oke, secara penjualan juga diminta oleh konsumen, maka perusahaan sifatnya wajib untuk mengadakan. Nah, pertimbangan dari keuangan, ini mohon dicatat keuangan ya, mohon dicatat nih. Wajib menyediakan produk yang diminta oleh sales dan marketing selagi ya tidak ada kendala terkait dengan payment pelanggan. Ya. Dimana nanti saya akan bahas alur dari pekerjaan lapangan sampai ke keuangan. Nah, saya akan bahas alurnya. Jadi, alur pertama meneruskan dari pembicaraan tadi ya. Jadi objeknya itu kita berangkat dari sales dan marketing dulu ya. Kita namai adalah sales dan marketing. Nah, baik yang di ASB atau yang di retail. Ya, dari sini berangkatnya dulu nih. Kita punya tenaga, punya staf di lapangan untuk menciptakan permintaan supaya target daripada penjualan, target daripada pembayaran tercapai. Sampai sini paham dulu ya. Jadi kita punya staf di lapangan, yaitu sales dan marketing, yang difungsikan untuk menciptakan permintaan penjualan supaya target penjualan dan target pembayaran tercapai. Kenapa saya bunyikan target penjualan dan target pembayaran? Karena seringkali terjadi target penjualan tercapai, target pembayaran tidak tercapai, yang mengakibatkan perusahaan mempunyai kendala di cash flow. Nah, cash flow itu bagian dari ranahnya keuangan. Kalau sampai piutang terlalu tinggi, uang yang masuk itu kurang, itu kan maka berarti analisa dari kinerja keuangan dipertanyakan. Maka dibutuhkan komunikasi penjualan dan pembayaran. Di mana nanti terkoneksinya nanti kita bahas. Nah, sales dan marketing ini mempunyai aktivitas ya, apabila ya ada aktivitas. Aktivitasnya itu terbagi menjadi dua ya. Aktivitas promosi atau kita namakan marketing. Aktivitas penjualan kita namakan sales. Jadi marketing itu lebih kepada strategi ya, strategi untuk mencapai penjualan. Nah, aktivitas promosi dilakukan oleh sales dan marketing di jalur distribusi atau di konsumen akhir, di petani ya. Kalau di jalur distribusi membantu mengenalkan produk di toko ke petani dengan benefit-benefit kita punya produk ya, sales. Dicatat siapa pembelinya, kemudian dikunjungi petaninya untuk mendapatkan informasi dari efikasi produk yang sudah dipakai oleh petani ya. Atau promosinya itu datang ke petani melakukan demplot ya. Demplot produknya, kendala di petani apa, diaplikasikan, kemudian ditestimonikan, kalau perlu mengadakan pertemuan petani. Itu aktivitas promosi. Dari aktivitas promosi yang sudah dilakukan, tujuan akhirnya ke penjualan. Ya.
Maka aktivitas promosi yang dilakukan oleh sales dan marketing harus berada di titik ataupun posisi calon pelanggan. Kalau pelanggannya di kecamatan A, maka aktivitas di kecamatan A. Jadi harus berada di posisi distribusi calon pelanggan. Begitu benefit-benefit dari sebuah produk sudah diakui oleh petani, maka langkah berikutnya sales itu melakukan negosiasi. Ya. Apa itu negosiasi? Negosiasi itu kata kuncinya konsesi. Apa itu konsesi? Pertukaran. Ya. Konsesi itu pertukaran. Apa yang ditukarkan? Peluang ini yang sudah dijadikan aktivitas promosi berarti kan bisa dijadikan sebuah benefit dari kita punya produk untuk bernegosiasi apa yang diinginkan oleh calon pelanggan. Negosiasi dalam bisnis tidak jauh dari seputaran satu, ya, adalah wilayah distribusi. Ya. Yang kedua, produk yang akan dijual didistribusikan oleh toko tersebut, ya. Yang ketiga, harga. Yang keempat, mekanisme pembayaran. Yang kelima, limit pembelian. Yang keenam, program penjualan dan pembayaran. Nah, di dalam negosiasi itu biasanya ini yang dibahas. Untuk apa? Untuk mencukupi keinginan dari pelanggan. Contoh, wilayah distribusi itu tujuannya adalah supaya calon pelanggan leluasa mengembangkan produk, mempromosikan produk, tidak berbenturan dengan pelanggan lain sehingga pelanggan itu bisa mempromosikan produk dengan maksimal, ya, tidak bentrok harga. Jelas ya? Ini tentu semua penjual menginginkan hal seperti ini. Yang kedua, produk yang akan dijual. Produk yang akan dijual oleh calon pelanggan tersebut tentunya dengan pertimbangan berdasarkan potensi wilayah di daerah tersebut. Dilihat dari komoditas yang ditanamnya, dilihat dari luas tanamnya, dilihat dari organisme pengganggu tanamannya, dilihat dari kemampuan keuangan para petani. Ya. Maka si pelanggan menentukan produk yang ideal untuk wilayah distribusinya dia itu produk apa. Jelas ya? Jadi ini bisa dijabarkan. Harga berkaitan dengan jangkauan keuangan petani tentunya. Yang pertama dikedepankan itu produknya efektif, efisien dipergunakan oleh petani secara efikasi. Mekanisme pembayaran. Tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu dibahas dengan calon pelanggan berkaitan dengan apakah model pembayarannya itu mau tunai atau mau kredit, supaya mendapatkan kesepakatan. Kalau mau tunai harga tunai, kalau mau kredit harga kredit. Limit pembelian erat kaitannya dengan margin yang dituju. Ya, contoh, kalau pelanggan A membutuhkan keuntungan 5 juta per bulan, sementara harga jualnya anggaplah 10% dari satu produk, maka toko tersebut limit pembelian kepada kita berarti 50 juta. Karena marginnya 10% untuk mendapatkan 5 juta. Itu yang namanya limit, ya. Limit pembelian dalam satu waktu kesepakatan. Bisa jadi 50 juta itu diambil 4 kali pengambilan. Contoh, dia tadi ingin punya untung per bulan 5 juta, ya.
tapi ngambilnya mingguan, Pak. Bisa jadi limitnya bukan 50 juta. Karena dia akan bayarnya 2 mingguan, berarti limitnya 25 juta. Paham nggak, Pak? Di minggu pertama dia ambil 12,5 juta, di minggu kedua 12,5 juta, sehingga dia 25 juta. Minggu pertama dibayar minggu kedua, minggu kedua dibayar minggu ketiga ke-4. Atau ada toko yang ngambilnya 1 kali pengambilan, 1 bulan 50 juta, berarti limitnya 50 juta. Jadi ada cash tertentu dilihat dari kebiasaan mereka membayar. Kalau mereka mingguan, berarti untuk mencapai angka 5 juta margin bukan limit 50 juta. Karena 50 juta itu diambil 4 kali. Ada cash tertentu, toko itu bayarnya bulanan. Maka semuanya harus kita akomodir. Itulah fungsi dari keuangan, menelaah, menganalisa data dari kesepakatan yang dinegosiasikan oleh sales. Ya. Nah, bedanya orang itu yang punya kreatif, inovatif itu di situ. Kalau Anda bekerja hanya tekstual saja atas perintah dan tidak menjabarkan perintah tersebut, maka kecil kemungkinan pekerjaan itu akan bagus, ya. Karena Anda diciptakan seperti robot, bukan manusia. Kalau manusia itu berkreatif, mencapai A itu dicapai dengan cara apa? Paham ya? Kemudian program pembayaran sama pembelian. Agrosida akan memberikan program atas prestasi penjualan dan pembayaran ke pelanggan, ya, ketika 2 variabel ini terpenuhi. Sifatnya ini pengajuan dari sales dan marketing, melihat target wilayah tersebut dibantu oleh toko yang secara value-nya bagus, volumenya bagus, tercapai secara utuh, ya. Maka penghargaan kita dari Agrosida, karena barang kita sudah dibantu dipasarkan oleh pelanggan tersebut, Agrosida mempunyai kewajiban mencukupi permintaan pengusulan program dari pelanggan tersebut. Paham ya? Nah, lingkungan ini, ruang lingkup ini kita namakan adalah SPKD, ya. SPKD itu adalah apa? Surat perjanjian kontrak distribusi yang menuangkan ini. Ini terbentuk dari negosiasi, ya. Negosiasi dilakukan setelah ada perkenalan promosi di jalur distribusinya, promosi di jalur konsumen akhirnya. Saya ulang, mundur saya menjelaskannya. SPKD terbit ketika beberapa variabel isi dari SPKD, wilayah distribusi, produk yang akan dijualkan oleh pelanggan tersebut, harganya, mekanisme pembayaran, limit pembelian, program pembayaran dan pembelian disepakati dari negosiasi yang dikonsesikan. Negosiasi itu muncul dari aktivitas sales dan marketing. Apa aktivitasnya? Aktivitas promosi sama aktivitas penjualan. Jelas sampai sini ya? Jelas. Dari sini SPKD muncul, ya. Tentunya hal berikutnya adalah bagaimana mendapatkan PO, ya. Dari sales ke toko namanya PO. Ya, sales datang ke toko tuh, minta purchase order. PO ini kemudian diolah oleh sales jadi SO, namanya sales order. Nah, ini ya. Di sales order ini ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Apa dokumennya? 1. KTP pelanggan, ya. Foto toko pelanggan. Lokasi pelanggannya di mana? Limit pembayarannya berapa? Mekanisme pembayarannya bagaimana? Produknya apa? Ya. Volumenya berapa? Harganya berapa?
itu diisi dalam SO. Perhatikan Nabila ya. Ini kamu yang buat nih. Ya, ini yang harus dicukupin di SO. Begitu SO ini terbit, ya, ada dua dokumen. Satu, ya, dokumen SO. Yang kedua, dokumen rekap SO. Supaya jelas nih, ya. Dokumen SO dan rekap SO tujuannya adalah kemana ini tujuannya? Ya, untuk melihat ketersediaan produk, ya, ketersediaan produk, sama kelayakan untuk di ACC tidaknya di SO itu, ya, karena kalau dia jatuh SO itu tidak akan terkirim. Ada 3 kejadian, ya. Yang pertama, dia punya jatuh tempo, ya. Yang kedua, dia over limit, ya. Yang ketiga, barang tidak tersedia, ya. Nanti fungsinya akan kelihatan kenapa ada SO, kenapa ada rekap SO. SO bisa terkirim 2, ya. Ini terlengkapi semua, dia tidak ada over limit, ya, tidak jatuh tempo. SO-nya terkirim secara parsial, ya, bertahap karena stoknya tidak tersedia. Yang berikutnya terkirim full sesuai dengan permintaan. Bagi SO yang sudah terbit, wajib hukumnya dibuatkan draft SO, form SO, kemudian dimasukkan ke rekap SO. Rekap SO formnya itu begini, ya, yang Nabila itu. Form SO itu, form rekap SO itu adalah nomor, nama produk, kemasan, ya, kemudian volume, ya, Nabila, ya. Diambilkan data awalnya dari stok akhir yang datanya didapatkan dari Elisa, ya. Nah, ini terus nama toko SO aktual ini nih, ya. Jadi harus kelihatan untuk apa bila mana terjadi begini Pak Lisin, ya. Nanti tertambahkan lagi gap di sini. Satu lagi lah, kemarin tidak ada. Misal nih. Contoh, nama produk Topaz. Kemasan 1 kg. Barang yang tersedia cuma 500 kg. Ada SO yang masuk. Misalkan 2 ton. Ya. 2 ton. Nah, aktualnya kan hanya ada 500 kilo. Maka kan di sini aktual 500 kilo kan? Tokonya Barokah tadi lah misalkan nih. Contoh nih, tolong perhatikan karena ini masih miskomunikasi sama Nabila nih. Yang begini, ya. Masih ada miskomunikasi yang belum sesuai dengan harapan saya. Nah, gap ini menjadi 1,5 ton. Paham? Nah, 1,5 ton ini itu adalah sebagai permintaan produksi. Maka secara cepat, kalau ini dikerjakan dengan baik, Agrosida lewat saya memesan kekurangan dari barang ini 1,5 ton. Tinggal kita sepakati mau dimunculkan per tiap hari minggu, per minggu, per tiap hari Jumat Pak, gapnya itu, atau mau 2 minggu sekali. Ini harus ada koneksi dengan sales. Dari kekurangan produksi yang jelas. Kalau tidak ada kendala produksi, gimana? Buat ke siapa itu? Buat ke saya Pak. Baju Pak. Nah, kalau tidak ada kendala produksi, ya, tidak ada kendala produksi,
semuanya ada, ready, paling lambat produksi itu 1 minggu, paling lambat. Kalau Senin buka PO, Sabtu dikirim dari sana. Semua Pak, kalau tidak ada kendala. Yang penting 1 truk, intinya. Yang penting 1 truk, 1 angkutan. Kalau parsial, maka tambahannya kurang lebih 4 sampai 5 hari. Ya. Maka kalau pengen cepat, sebetulnya angkutan itu 1 truk, berarti 7 sampai 8 ton. Itu 1 angkutan. Itu diproduksi PO masuk dari Senin. Anggaplah kita bicara di Jumat kan? Jumat ngirim ke saya, Nabila, ada kekurangan gap dari rekap SO, misalkan topas 1,5 ton, misalkan lagi nih, berangas 1 liter, ada stoknya 1 ton, permintaannya 5 ton, ya, ini aktualnya 1 ton, gapnya 4 ton. Nah, ini yang dikirimkan ke saya, rekap ini nanti akan saya lihat gap dari selisih antara stok dan SO berapa. Catatan di sini ya harus dikasihkan catatan dari keuangan. Ya. Dalam hal ini saya tugaskan Erina saja sudah. Ya. Erina yang punya sistem, tolong cek dari SO masing-masing ini kelayakan barang itu disuplai. Jangan sampai ada permintaan seperti kasusnya di punyane Mas Reo. Ya, ada permintaan tapi tidak dipastikan barang itu memang diminta oleh toko tersebut atau diminta oleh toko yang tiba-tiba muncul. Tokonya dia nggak pernah transaksi, tiba-tiba muncul, gitu kan? Administrasi untuk pelanggan barunya tidak ada. Dipaksakan masuk ke saya, di-PO-kan barangnya nggak jelas kemana, ya. Atau SO yang muncul sebetulnya toko-toko yang bermasalah, dia punya piutang jatuh tempo, ya, over limit, historis produknya tidak ada, dipaksakan ke saya muncul. Nah itu tidak boleh, jadi dicek dulu, paham nggak, ya? Dari seluruh SO yang direkap SO kan kelihatan tokonya siapa-siapa saja. Tolong dikasih note ke saya terkait dengan tanggung jawab keuangan. Bagaimana historis toko tersebut penjualannya. Yang kedua, bagaimana historis pembayarannya. Nah, kalian dikasihkan rekomendasi layak, misalkan itu ya. Kemudian nanti dari saya dibuatkan untuk purchase order produksi dibuatkan. Berarti kan ada waktu saya hari Sabtu, Jumat saya terima, Sabtu saya cek, langsung hari Sabtu mungkin malam hari ataupun sore hari saya buka PO produksi. Senin di pabrik aktivitas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada waktu tuh 4 hari. Sabtu biasanya dia loading, Mbak, ke truk, ya. Saya sih biasanya menginginkan seperti ini, Pak, dimuat hari Minggu dari sana tiba ke sini Senin. Tapi rata-rata dari sana muatnya Sabtu, tiba sini Minggu. Itu yang agak kerepotan di saya. Karena Minggu harus jadi orang yang bongkar. Sebenarnya di kantor tuh tutup, tidak diterima juga masalah. Gitu ya. Paham Nabila ya? Data dari sini saya sudah direkam. Tujuannya itu tadi untuk mencukupi kebutuhan penjualan dari hasil negosiasi sales dan marketing di lapangan. Karena mereka harus mencapai target penjualan, maka produknya harus ada. Ya, kalau produk tidak ada, maka nggak bisa menjual. Sama juga kebalikannya. Keuangan juga ada tanggung jawab. Bagaimana mengatur cash flow? Jangan sampai mengeluarkan barang, duitnya nggak masuk. Begitu ada SO yang masuk, direkapkan, ada kekurangan, maka dicek keuangannya kayak apa supaya duitnya nggak telat masuk. Supaya barangnya nggak hilang, duitnya nggak hilang. Ada di situ kerjasama terkoneksi. Sales juga pengen jualan, keuangan juga pengen duit, ya. Duit kalau nggak menjual nggak bisa, ya. Menjual saja kalau ada duit nggak bayaran, Pak. Kamu gitu, ya. Ada benang merah yang tidak bisa diputihkan itu, jelas, ya. Nah, setelah anggaplah layak untuk
diterbitkan menjadi invoice surat jalan. Dari SO maka terbit surat jalan sales, surat jalan toko, sama invoice. Ini 3 dokumen. Ya. Surat jalan sales adalah surat jalan yang mencantumkan seluruh produk yang dibuat ke kendaraan. Ya. Surat jalan toko, surat jalan ke masing-masing pelanggan, sama invoice. Nah, ini yang kemudian saya tadi bicara harus ada deadline pengerjaan. Ini harus ada deadline, ya. Waktu plus minusnya berapa ini mengerjakannya, ya. Ini harus ada deadline. Ini juga sama. Karena apa? Semuanya menunggu di sini. Kalau di sini Nabila belum mengerjakan, maka barang nggak akan ada. Ini nggak jualan seperti ini. Kalau begini, kalau barang nggak ada, ya. Terus berikutnya, nggak bisa. Kalau SO sama rekap SO nggak dibuat, juga nggak bisa terbitin invoice, nggak bisa pesan barang. SO sama rekap SO sudah dibuat, kemudian ini nggak dibuat juga sama. Nah, kita diskusi berapa lama prosesnya ini per satu pelanggan, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, supaya pada saat terbit, ya, misalkan nih ada invoice seperti ini, barang sudah masuk ke dibongkar sudah, dimasukin sudah, direkap sudah. Nah, ini kayak Pak Lisin, Mas Ridwan, ataupun misalkan Mas Febri, Nopalnya ada permintaan, bisa naik ke mobil itu berapa lama? Paham nggak? Harus ada nih aturan yang mengatur 5 menit, 10 menit atau 1 jam. Harus disepakati. Ini dokumennya, ya. Sementara dokumen ini karena sistemnya belum bisa dijalankan oleh si Erina, ini saya yang mengerjakan dokumen ini sementara ini. Maka kemarin sebetulnya saya mau langsung ke Jawa Barat, habis di Ciamis masuk ke Jawa Barat, biar barang dikirimkan ke sana, ke STS. Jadi saya bawa giro sekalian balik, Pak. Cuma saya kepikiran yang bikin ini nggak ada, barang masuk ini nggak keluar surat jalan. Kayak kemarin kan ini terlewat nih, no? Akhirnya dikasihkan fotokopi kan, karena belum ada yang mengerjakan, itu terputus. Nah, akhirnya saya balik lagi ke sini, ke Purwokerto, karena ada barang yang mau datang pagi ini, 2 kendaraan yang harus segera dikirimkan, baik ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan ke Jawa Barat. Ini belum ada yang mengerjakan. Dan di sini masih bermasalah, saya belum terkoneksi, Pak. Bukan tidak dikerjakan, ya. Jadi secara data itu masih belum update. Contoh nih kayak Topaz, ya, terkonsulkan 100, masih kurang 100 lagi. Ya, yang Pak Komar belum kerekap, FA Tani, ya, kemudian Permata. Nah, ini Pak Tani tiba-tiba minta Sindoro 25, Pak Haji Agus 15, Barokah Tani 25, 20, Geria 25 kurang. Padahal ini momentumnya sudah musim penghujan, ya, serapan lagi bagus buat ke fungisida. Yang namanya pencegahan itu nggak bisa nunggu, harus tersedia dengan tepat, gitu loh. Paham nggak, ya? Maka saya memandang perlu ini untuk dikumpulkan supaya terkoneksi dengan baik, ya. Jelas sampai sini? Jelas, ya? Nah, kemudian surat jalan sales terbit, surat jalan toko terbit, invoice terbit, barang masuk ke mobil sales. Nah, ini nih, ya. Ada satu lagi dokumen di sini, Elisa. Ini di sini ke sini itu ada, maaf ya, saya. Nah, ini mau berapa lama dikerjakannya ini? Ini berapa lama ini? Ini udah waktu lagi. Kalau saya menunggu semua, menunggu lagi. Bayangkan kalau sekarang dari sini nunggu, anggaplah 30 menit. Ini anggaplah 30 menit.
Jadi 30 menit sudah 2 jam. Nah 2 jam itu salesnya mau ngapain? Nungguin. Paham nggak? Jadi ada waktu yang terbuang. Jadi sales itu kalau ada datang saya mau muat satu mobil, biasanya pembuatan surat jalan segala macam 1 jam. Mungkin kan dia bisa datang, bisa ke toko langganannya dulu, nggak ke kantor dulu kan? Ke toko dulu, bisa nagih, bisa nego penjualan, atau apa yang dikerjakan. Selebihnya datang ke sini barang sudah siap, tinggal loading naik. Nah jadi efektif. Ini tolong disepakati ya, Nabila, Erina sama Elisa, ini tolong disepakati. Paham ya? Dari sini barang dikirim. Nah, ya. Barang dikirim, diterima sama pelanggan. Ya, diterima sama pelanggan. Nah, di sini juga ada dokumen ya. Satu ya, pengisian rekap pembayaran, rekap pembelian dan pembayaran terupdate waktu itu juga ya. Maksimal Pak Lesi di sini jam 16.00 terupdate di waktu itu juga. Kalau jam 16 maksimal. Kalau melebihi jam 16 kan pulang kalian. Mau jam berapa diupdate? Jam 9 apa jam 8? Supaya apa? Karena ini kita mau sosialisasi link ini. Beberapa toko yang sudah saya sampaikan merasakan terbantu ya oleh link pembayaran sama pembelian. Mereka tahu, karena ada beberapa toko yang tidak punya rekap, sudah beli berapa, sudah bayar berapa, tahunya pokoknya nota putih ada, nggak tahu dia itu udah belanja apa saja. Kan ada yang begitu Pak. Kebanyakan kalau toko itu seperti itu. Yang penting kalau toko itu barangnya masih numpuk banyak, nota putih sudah ada, itu dia menyatakan untungnya berapa, sudah belanja berapa, rata-rata kurang paham ya. Rata-rata toko menyatakan terbantu oleh rekap ini. Tinggal kita pelayanan data ya. Kalau pengiriman pas hari itu juga sampai jam 16, saya minta tolong itu tidak ada alasan, harus diupdate ya. Harus diupdate. Baik diupdate di rekap pembelian dan pembayaran, update di e-pos, update di laporan manual. Nah ini ya, ada 3 di sini. Laporan manual, laporan e-pos. Kalau data itu datang jam 4 atau jam berapa? Jam 15.30. Kalau jam 4 kan pulang. 15.30. Oke ya. Data yang masuk 15.30 tolong up atau sampai jam 16 ya. Ya gini ya. Ya. Nah, 15.30 sampai jam ini harus juga diupdate ya. Dan jangan keliru. Saya sampaikan jangan keliru karena itu dibaca oleh pelanggan. Untuk rekap pembayaran dan pembelian yang dalam satu file beberapa tahun tolong dipisahkan. Ya, bisa ya. Misalkan 2021, 2022 dipisahkan dalam sheet yang berbeda. Ya, ini ya. Nah, tinggal keperluannya apakah mau disampaikan secara keseluruhan atau hanya tahun itu juga, tahun itu saja Pak. Kalau yang saya kemarin yang Permata, khawatir saya kemarin membaca ke belakang Mbak. Itu kan dibandingkan dengan tahun saat ini, karena saya tujuannya itu supaya dia tidak ngerem. Karena menurut tahun ke belakang dia itu udah over. Gitu loh Mbak, paham nggak? Nah kok misalkan gini, Pak Gugum udah tahun 2021 saya jualan dengan 800 juta. Sekarang tahun 2022 belum 1 tahun sudah 800 juta. Nah ini saya khawatir toko itu ngerem. Berarti awal tahun saja. Nah, boleh tahun berjalan saja Mbak. Ya, tahun berjalan. Kalau dia butuh data baru kita kirim. Ya, saya khawatir ngerem penjualan.
Jelas sampai sini ya. Nah, ini juga sama. Butuh waktu berapa menit. Nah ini nih, ya. Jadi kantor itu ini banyak dengan deadline ini. Paham ya? Nah, habis dari sini, ini kan map ya. Baru terkirim, selesai. Terus balik sales. Ya. Balik sales, dokumennya adalah map lagi. Isinya ya di map isinya itu satu ya. Di map itu isinya satu SPKD harus ada kopiannya, surat perjanjian kontrak distribusi untuk pelanggan-pelanggan yang kontrak seperti begini. Nih, ini SPKD nih ya, surat perjanjian kontrak distribusi ini yang begini. Di map harus ada kopiannya. Untuk sebagai sales, kalau ke saya itu nggak bolak-balik tanya. Saya paling jengkel kalau sudah program Pak, terus terang saya. Belum juga 1 tahun ditanya terus. Ya. Kalau misalkan ditanya itu ada dasar yang kuat lah. Dia mau berakhir, nggak mau jualan lagi. Mending kalau nggak mau jualan lagi, targetnya 100%. Sudah hanya 10% misalkan ya. Belum Desember ditagih terus. Kan ada tanda tangan kontrak nanti lah bulan 12. Walaupun dia hanya menjual sampai detik ini, ya tunggu saja. Gitu Pak ya. Nah, terus jangan tembak. Saya itu kalau ditembak saya itu paling apa? Yang jelas saya sering mengedepankan keinginan toko saya. Kalau tembak-tembak saya juga nggak mau. Udah jadi disertakan di map ya, supaya kalau tanya program baca saja perjanjiannya kayak apa. Kalau agro sudah melanggar, berkewajiban pelanggan menyalahkan agrosida, masanya belum selesai ditanya terus ya. Untuk seperti itu ya, SPKD ya. Yang kedua adalah surat jalan sales, surat jalan toko. Di map itu harus ada ya. Yang ketiga invoice. Yang keempat adalah kwitansi ya. Ini disepakati Elisa sama Erina. Tanyakan ke Bu Triana, yang mau disimpan adalah transaksi yang sudah selesai, mau disertakan di map, apa mau didokumentasikan yang sudah lunas ya. Mau disertakan di map, apa didokumentasikan? Gimana? Boleh usul. Boleh, silakan Pak. Kalau untuk yang itu saya lebih sepakat untuk yang sudah lunas didokumentasikan, tetapi Ada ada terima. enggak seperti yang biasa yang sudah ada Pak. Apa? Historis pembayaran. Rekap pembayaran itu yang satu apa ya. itu? Yang penting itu saja. Jadi bikin berita acara dengan sales dan toko seperti rekap Pak. Misal Pak, ini maksud Pak Lisin, paham saya. Misal toko A ya, ada invoice 1 sampai 10 ya. Betul. Gitu ya. Dia sudah selesai sampai 5. Yang 6 ke 10-nya belum selesai. Nah, yang ini bikinkan berita acara Mbak, direkap. Bahwasanya invoice dari nomor 1 sampai 10, nomornya sekian, invoice-nya, surat jalannya nomor sekian, itu sudah lunas. Ya, tanda tangan toko, tanda tangan sales, diketuai keuangan. Terus dokumentasikan. Ya, paham nggak? Supaya tidak ada kesalahan dalam pengarsipan dokumen. Jadi kalau mau cari invoice ke belakang, berarti dilihat dari berita acara saja. Oh, ini sudah selesai diarsipkan oleh keuangan. Kalau dibutuhkan tinggal ngambil kan begitu Pak? Ya. Jelas ya? Sama historis penjualan itu. Ya tadi di sini di apa? Kalau itu kan sudah masuk ke Pak, ke link. Di toko kan sudah bisa ngebaca. Cuman yang dimasukkan ke sini itu hanya yang sampai terakhir aja Pak, nggak semua. Misalkan dia sampai 1 sampai 2 ya berita acara 1 sampai 5. Dibikinkan rekapnya, di belakangnya invoice, kwitansi, surat jalan. Dokumentasikan, simpan.
masing-masing pelanggan itu pun sebetulnya bagus supaya mapnya tidak cepat rusak. Itu nama Kalau ketebelan itu kan rusak. punya Mutiara Tani sama Berkah Tani, Pak. Ya, jelas ya. Nah, tolong nih, ini tugasnya Elisa, ya, pengarsipan. Elisa ya, ditulis tuh, nanti lupa. Apalagi masalah ada persoalan ya? Itu Pak, bukti transfer. Oke ya, kwitansi dan bukti transfer harus ada dicetak itu. Bukti transfer biar tidak hilang dimakan waktu, caranya difotokopi. Udah itu, caranya difotokopi. Kalau bukti transfer print dari bank, lama-lama itu hilang pudar. Fotokopi lebih aman. Difotokopi, dirapihkan, ditempelkan. Jangan menyimpan bukti transfer yang dari printout bank, ATM. Itu lama-lama hilang. Jelas ya? Diarsipkan. Nah, sampai di sini inilah alur transaksi, ya. Alur transaksi dari mulai sales ke lapangan, mendapatkan PO, mendapatkan SO, diproses oleh keuangan, alurnya seperti ini. Nah, inilah yang namanya teamwork itu begini, ya. Jadi satu kesatuan melaksanakan satu tujuan. Tidak ada yang kemudian ini apa peran saya, ini perannya, ini tim yang berperan di pekerjaan ini. Jelas ya? Nah, untuk Mas Febri ada tambahan dari saya nih, ya, untuk Mas Febri. Nanti saya akan ngomong ke Mas Aji. Kiriman lokal karena Mas Iban belum bisa berkendara dan Agrosida belum mendapatkan supir dan sales, dan nanti akan dipisah, ya, akan dipisah tim sales sama marketing, itu akan saya pisah. Sales hanya distribusi penjualan saja, ini melekat dengan sopir. Ini promosi sama taking order, ya. Kita lagi nyari orang kan belum dapat orangnya. Sementara Mas Febri, karena Pak Mas Iban belum bisa nyupir, nanti diperbantukan oleh kita sewaktu-waktu, ya, itu ya, sewaktu-waktu itu bantu ngirim barang, ya, bantu ngirim barang dengan Mas Ridwan, karena Mas Ridwan belum bisa nyupir, terkecuali kalau Mas Ridwan bisa nyupir kayak Pak Lisin. Nah, karena Mas Ridwan belum bisa nyupir, Mas Febri saya undang ke sini untuk membantu Mas Ridwan, ya. Kalau lain hal sebagainya berkaitan dengan apa namanya operasional, ini kita bicara berdua kalau yang ini. Dan jelas diperbantukan untuk sementara waktu pada saat situasi banyak pengiriman, banyak barang yang perlu dimasukkan, dikeluarkan, itu ke kantor di sini. Diperbantukan untuk ini. Syukur pisan Mas Febri bisa jadi sales, ya. Syukur pisan bisa jadi sales. Karena niatan saya nanti yang mengkoordinasikan sales Pak Lisin, niatan saya seperti itu. Yang strategi marketing Mas Iban. Jadi Pak Lisin punya satu, Mas Iban dengan ada, walaupun rencana kita di Jawa Tengah tetap ditambah. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, ya. Nah, alurnya seperti ini. Nah, tolong kalian itu kalau mau mencapai satu tujuan, biasakan bikin alur, bikin konsep, supaya jalannya itu lurus, tidak mengak-mengok kesana kemari, lurus saja. Ikutin jalur yang sudah dibuat. Tinggal kita bersepakat hari ini nih, terakhir. Proses ini bisa berapa lama? Ya, coba. Ini ada di Nabila, ada di Erina, ada di Elisa, 3 orang ini. Satu mobil butuh waktu berapa lama kamu menyiapkan? Berapa? Cetak SO, analisa piutang dan jatuh tempo, ya, bikin surat jalan, bikin invoice. Sampai barang itu boleh dinaikin ke mobil. Satu mobil berapa gitu, satu mobil sajalah. Gitu Pak? Ya. Satu mobil
atau mau ngitung invoice. Satu invoice bisa 5 menit. Kelamaan. Nabila, Sistem sih. berapa satu invoice? Kalau tulis tangannya kalau Iya. 10 menit. Berarti itu aja satu invoice, Pak. Ya terserah, kalau kalian mau ngitung satu mobil boleh, satu invoice boleh. Yang kira satu mobil cepet. Biar cepet satu mobil aja sih, Pak. Ya berapa 1 jam? Ya, Kelamaan 1 jam. itu sekalian udah langsung dinaikin apa gimana, Pak? Iya, pokoknya nanti barang boleh naik itu kan kalau sudah dokumennya lengkap. Kalau menaikkannya nanti urusannya ini laki-laki. Ya kurang lebih ada 45 menitan apa. Oke, ya dibuat ini 30 menit lah tantangan coba ya. 30 menit nih ya, kita tes. Coba 30 menit nih. Sepakat ke 30 menit. klik-klik. Nah, oh, dimulai dari sekarang dibuat ya. Nabila ingat hari Jumat kirimkan ini yang tepat ya, Iya. yang sudah dikomentari oleh keuangan, dikasih note ya per masing-masing rekap SO, boleh rilis, tidak boleh rilis. Yang tidak boleh rilis share di grup sama salesnya. Pak, ini kalau mau rilis nih si A utang sekian, si B utang sekian, disampaikan ya. Iya, Pak. Oke ya. Terus satu lagi ada pekerjaan yang terlewat ini. Tolong hitungkan bonusnya penjualan sales. Yang Herbie tanya ke Mas Ridwan caranya. Tanya ke Mas Ridwan karena ini apa? Supaya tidak jomplang ya. Caranya tanya ke Mas Ridwan. Mau yang menghitung siapa? Mungkin Nabila lah. Coba kamu Nabila. Atau Erina. Kamu ngitung ya. Hitungkan bonus sales. Tanya ke Mas Ridwan tata caranya. Ini bonus penjualan herbisida. Kalau untuk yang itu kan nanti Pak. Kalau yang apa yang penjualan yang semuanya sales herbisida dihitungkan. Ketentuan dan caranya tanya ke Mas Ridwan. Ya. Nah, itu butuh berapa lama tanya Pak ke Erina. Kalau saya pada prinsipnya saya minta waktu paling lambat 2 hari saya. Dari proses pengajuan, yang penting pengajuannya tidak bermasalah saja. Ya. Volumenya jelas, dilampirkan bukti penjualan. Ya. Sama rekapnya, misalkan nih Pak Polisi sudah jualan herbisida 10 ton. Ya. Ada ke siapa-siapa tokonya 10 ton. Ada bukti invoice-nya, ya. Rekapnya buktiin invoice-nya. Yang dibayar itu yang lunas. Ya. Yang lunas sesuai dengan kesepakatan tempo pembayaran. Paham? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh itu dicairkan bagi toko-toko yang sudah membayar separuh, ya. Misalnya, contohnya Erina nih kasusnya, Pak Lisin jual berangas 1 ton ke Nopal tadi. Di invoice tercatat pembayaran 2 bulan. Ya, kasus pertama berangas dibayar tepat waktu 2 bulan. Berarti keluar 500.000. Karena 500 rupiah kan? Itu bayar. Nah, kasus kedua, berangas itu dikasih tempo 2 bulan, terbayar 1/2 ton di bulan pertama. Boleh itu dicairkan dengan catatan tanya ke salesnya, Pak, ini yang setengah lagi kira-kira mau tepat bayar apa mau terlambat bayar? Paham nggak? Paham ya? Itu ada 2 kemungkinan seperti itu kan, gitu Mas? Ya. Ya terserah mau yang sudah terbayar mau dimasukkan ke bulan berikutnya boleh, mau diambil sebagian di bulan berjalan tidak apa-apa. Yang jelas kalau ada cash tertentu yang sifatnya belum lunas secara keseluruhan, tanya ke salesnya. Ini mau dibayarkan kapan sisanya? Direkapkan, dikirimkan kwitansi sama invoice-nya, ajukan ke saya, simpan di meja saya.
Ya, saya verifikasi sehari, berikutnya dibayarkan. Jelas, ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan Pak. Untuk bonus mending anu aja kan nanti yang lunas saja. Hmm? Ya sudah lunas saja. Sudah lunas boleh, terserah. Biar Mau sudah lunas boleh. Bagi saya kan ada cash tertentu, misalkan tiba-tiba butuh uang, Pak, kan gitu, ya. Kan daripada pinjem, mending ambil yang haknya kan gitu, ya. Silakan itu dijalankan. Bahkan toko pun kayak Nopal Tani ya, Febri kamu di Nopal Tani boleh skema bonus itu kita adakan. Cuma kan belum punya gambaran saya itu apa yang mau apa yang mau dilakukan supaya penjualannya meningkat gitu loh. Yang sekarang satu-satu nggak usah bahas Nopal Tani dulu lah. Pokoknya kamu begitu dipanggil ke sini itu harus mau. Kalau tidak mau berarti tidak berminat bekerja. Dan itu saja. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Oke, sekian dari saya. Bila hidup walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 30 menit nih. Ya. Jadi Mas Ridwan sudah resmi itu ke lapangan. Nah Febri, kamu mau tidak mau bisa nyupir. Bisa. kalau tidak pernah tetap bisa. Nah, dites aja sekarang ganti oli. Sama Ganti oli sama nyuci saja dulu. Kamu merasakan tuh belajar sama belajar.